Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Indah sekali firman ini, satu pernyataan doa dari orang yang merasakan bagaimana perkaranya, bagaimana hidupnya telah berada dalam jurang kehancuran, tapi Tuhan membela dan agunglah Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu tema yang kita ambil adalah Tuhan pembelaku yang agung. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Ratapan 1, duka cita menguasai hati penduduk Yerusalem. Kota agung itu hancur menjadi puing-puing, serta penduduknya terancam mengalami pembuangan. Sion yang megah telah jatuh ke tangan tentara Babel. Kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi merupakan akibat dari penghakiman Allah terhadap bangsa yang tidak mau bertobat itu. Dia adalah Allah yang adil. Kalau Dia adil, maka semua kejahatan harus dihukum. Kita juga sering bertanya-tanya, bagaimana kita dapat kembali bersekutu dengan Allah setelah kita berulang-ulang meninggalkan Tuhan. Penduduk kota Yerusalem yang telah hancur, terkhusus kehidupan seluruh umat, dapat memperoleh pengharapan akan pemulihan. Dalam Ratapan 3 dimulai dengan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ada sebuah pengharapan di tengah-tengah ancaman kehancuran. Itulah keistimewaan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Di tengah situasi yang tersulit sekalipun dan mustahil, bagi orang percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita memiliki pengharapan karena keagungan karakter Tuhan yang ditandai oleh sifatnya yang berbelas kasih, penuh rahmat dan kesetiaan. Kebaikannya luar biasa dan ujung-ujungnya adalah keselamatan. Walaupun kita tidak dapat pahami sepenuhnya kesedihan orang-orang Yerusalem yang terbuang itu, tetapi kita tahu bagaimana rasanya hidup menjadi kosong saat dosa memutus persekutuan kita dengan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, Ia berjanji akan menjadi pembela kita yang agung dan mulia, maka kita akan mendapatkan pemulihan asal kita mau menyesali dan bertobat dari dosa-dosa kita. Rahmat Tuhan disebutkan selalu baru tiap pagi. Allah memberikan kepada kita harapan-harapan baru sehingga kita dapat menyatakan, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Adakah Allah yang lebih hebat dari Allah kita yang agung dan maha pengampun? Keadilan Allah membuat Yeremia menyadari bahwa bangsa Israel memang layak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi kekejaman yang dialami semakin keras. Penderitaan tersebut memicu rasa pilu dan kedukaan, kesedihan yang sangat mendalam, bahkan di hati Nabi Yeremia sendiri. Sehingga ia pun harus meratapi kondisi yang menyedihkan itu dengan banyak kata-kata dan syarat dengan makna. Melalui kitab Ratapan, terkhusus pada pasal 3, sekalipun Yeremia seorang nabi yang percaya kepada Tuhan,
Kita bisa lihat bagaimana orang benar tidak serta-merta dikecualikan dari penderitaan dan kesusahan yang terjadi kepada umatnya. Tetapi Yeremia tidak terpuruk oleh karena kondisi itu, karena imannya kepada Tuhan sangat kuat. Itulah yang membangkitkan kembali semangatnya serta memimpin bangsa Israel untuk membuat mereka bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, Yeremia menutup ratapan 3 ini dengan permohonan doa kepada Tuhan. Yeremia menyerahkan perkaranya hanya kepada Tuhan sebagai hakim yang agung, agar Tuhan berbelas kasih serta kembali bertindak untuk menegakkan keadilan bagi umatnya. Iman yang kuat dari seorang Yeremia memampukannya untuk memahami realitas kehidupan dari kacamata Tuhan, serta berharap bahkan di saat tampaknya tidak ada harapan, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku." Tuhan itu adalah pejuang perkara-perkara anak-anaknya untuk menegakkan keadilannya. Walau harus melalui proses yang sangat berat, yaitu terkadang mengalami hukuman dan penderitaan akibat pelanggaran, tetapi semua akan berakhir dengan kebaikan. Itulah cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Sahabat rohani yang baik hati, apa yang menjadi pesan renungan ini untuk kita? Kita harus melihat penderitaan tidak semata-mata dari sisi penghukuman dan apa yang kita lakukan, tapi mari kita lihat dari kacamata iman. Penderitaan terkadang sangat menyakitkan, tetapi bisa berakibat manis dan indah pada waktunya. Nabi Yeremia meyakini bahwa dalam semua penderitaan tersimpan banyak nilai-nilai kebaikan serta kemenangan yang luar biasa. Hal itulah yang memampukannya berseru, "Aku berharap, aku percaya, aku kadang berpikir bahwa Allah telah memperjuangkan perkaraku." Sekalipun dalam proses penderitaan dan kesulitan yang begitu berat dalam hidupnya, tetapi di situ saat yang sama dia meyakini bahwa Allah telah berjuang untuk memenangkannya, menang dalam penderitaan. Dan ia percaya Tuhan akan selalu melakukan hal yang sama. Banyak perkara yang telah sedang dan akan menimpa kita. Kita tidak tahu sebentar lagi atau besok apa yang akan terjadi setelah persoalan yang sebelumnya kita sudah menangkan. Marilah kita menghidupi setiap keadaan sebagaimana Yeremia. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir bahwa Tuhan selalu mendatangkan yang baik bagi orang yang bersandar dan percaya kepadanya. Paulus bersaksi di tengah banyaknya penderitaan yang dialami sebagai hamba Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam atau tidak pernah tertidur. Dia selalu ada pada saat kita membutuhkannya, karena dialah satu-satunya pembela kita yang agung dan mulia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa, karena kami boleh melewati hari-hari kami sedemikian. Di tengah-tengah banyaknya penderitaan dan tantangan, disitulah tangan Tuhan bekerja untuk membebaskan kami, melayakkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kami di dunia ini, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hari selalu cerah, tapi terkadang badai dan hujan akan datang untuk menerpa kehidupan setiap anak-anak-Mu. Itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, tapi itu adalah hal yang biasa. Namun kami selalu ragu, selalu bimbang, apakah kami mampu menghadapi badai yang datang di depan sana.
tetapi dengan satu keyakinan, kemenangan-kemenangan Tuhan akan membuktikan bahwa kami pun akan memenangkan setiap pertempuran, perjuangan, kesulitan yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu kami tetap percaya, tetap yakin bahwa Allah adalah pembela kami yang agung. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Apapun perkara yang kami hadapi masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi, Tuhan adalah pembela kami yang agung dan mulia. Inilah keyakinan kami untuk melangkah dan tetap percaya bahwa Allah adalah luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ampuni segala dosa-dosa kami. Amin.